Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman irama di rumah? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan ini, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas, segala tindakan, segala niat dan segala ibadah yang kita berbuat. Sore hari ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang bintang tamu kalau sebutan teman-teman di irama ya. Seorang ustadz, seorang dosen, seorang mubalik. Beliau sehari-hari aktivitasnya sebagai pendidik pengajar di IAIN Manado, khususnya di Fakultas Usul Adab dan Dakwah, dan sekarang sedang menjabat sebagai ketua program studi di Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usul Adab dan Dakwah. Saya perkenalkan dengan hormat Ustadz Iqmal, SAG MPDI. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitasnya Ustadz ya. Iya. Oke, Pak Iqmal sore ini akan membawa suatu topik yang menarik menurut saya. Topik yang hangat ya. Karena akhir-akhir ini memang banyak yang membahas tentang ini. Cuma memang tidak pernah dalam diskusi terbuka seperti ini. Biasanya cuma diskusi di warung kopi ya. Tapi kali ini kita bahas di diskusi irama yang bisa ditonton oleh segala kalangan. Temanya adalah tentang relasi puasa dengan apa tadi Pak? Dengan kearifan lokal ya. Relasi puasa dengan kearifan lokal. Ini menarik ya, karena memang belum ada yang membahas ini. Mungkin ada, tetapi dengan background lingkungan dan budaya yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana relasi puasa dengan kearifan lokal yang akan disampaikan oleh Ustadz Iqmal. Oke Ustadz, kita bisa mulai ya? Oke, dipersilakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fuad di sore hari yang saya hormati. Alhamdulillah sudah dipertemukan dalam suasana bincang-bincang menjelang berbuka puasa. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara tentang apa relasi puasa dengan kearifan lokal dalam penanggulangan COVID-19. Saya selaku Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam, maka saya akan mencoba meninjau dari segi sejarah bahwa pandemi COVID ini sebenarnya, berbicara tentang pandemi bukan hal yang baru. Jadi kalau kita menilik kembali ke buku-buku sejarah, pada 1400 tahun yang lalu hal ini pun pernah terjadi, bahkan pandeminya itu lebih mengerikan daripada pandemi COVID ini. Tentunya sejarah itu pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab, ketika dia memimpin pasukan menuju kepada suatu daerah, lalu melewati suatu daerah yang tentunya mereka akan melewati, singgah di sana. Lalu Umar mengirim pasukannya, 1-2 orang untuk menyelidiki kampung yang baru ditemui itu, agar mereka memperoleh informasi bagaimana kondisi, apakah kampung itu steril atau bagaimana sebelum mereka lewat. Ternyata informasi yang dibawa oleh utusan tadi itu menyebutkan bahwa kondisi di depan itu sedang terjadi pandemi yang sangat mengerikan. Bahkan mereka itu keluar darah dari perut dan muntah darah seperti itu, sehingga banyak sekali mayat berkelimpahan pada waktu itu. Maka utusan itu menyampaikan bahwa sepertinya kita tidak sedang melewati suatu daerah yang aman. Kemudian Khalifah Umar merembukan dengan pasukan yang lainnya, dengan sahabat-sahabatnya yang lainnya, apakah melanjutkan atau kembali. Maka tibalah satu keputusan, Umar mengambil keputusan bahwa kita harus menghindari kampung ini, kita tidak bisa singgah atau kembali. Lalu ada sahabat yang protes bahwa apakah Umar ini tidak percaya dengan takdir?
Kalau Allah memang menakdirkan kita akan meninggal pada hari ini, maka kita akan meninggal. Kalau Anda menghindar, berarti Anda menghindari takdir, Anda lari dari takdir. Maka Umar menjawabnya bahwa saya menghindari takdir buruk menuju kepada takdir yang baik. Tentu dari contoh potongan sejarah ini itu pun terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika Anda takut dengan COVID maka Anda musyrik, karena Anda mengakui ada ketakutan di luar daripada yang Maha Kuasa, berarti ada yang kuasa selain Allah. Karena yang mematikan itu Allah. Lalu kalau Anda menghindari berarti Anda tidak percaya dengan Allah, berarti keyakinan Anda itu tergadai. Namun ada satu kelompok yang mengikuti Umar bahwa kita bukannya takut kepada COVID, namun kita diberikan kasab ya, usaha untuk bagaimana berusaha menghindarinya hal-hal yang berbahaya itu. Ketika kita telah menghindarinya hal-hal yang berbahaya itu dan tetap terkena, maka itulah takdir. Jadi akhir dari usaha atau upaya itu disebut takdir. Bukan takdir itu menyerah bulat-bulat, mati atau tidak. Pada kenyataannya orang yang tadi yang berpaham pertama itu mengatakan bahwa kita tidak usah takut COVID yang mematikan itu Allah. Nyatanya mereka juga tidak berani dimasukkan di dalam kandang macan. Kita katakan bahwa kalau Anda memang percaya takdir seperti Anda percaya, maka tentunya Anda berani masuk di kandang macan. Kalau mau mati, mati. Karena hanya Allah yang menentukan kematian. Dan ini pun kalau ditarik dalam sejarah Nusantara, terutama pada masa-masa kerajaan dulu, di Sulawesi Utara ini pun pernah terjadi pandemi yang sangat besar. Pandemi yang sangat besar. Sehingga waktu itu pada masa Belanda menjajah di Manado pada tahun 1300 pada waktu itu sudah ada pandemi di sini dan Belanda sudah melakukan vaksin pada masyarakat pada waktu itu. Namun ada satu temuan yang menggelitik bahwa katanya yang penyebabnya virus pandemi itu adalah kurang gizi ya, ada hubungannya dengan gizi katanya dengan penyebaran itu. Kalau kita menilik dari perang Makassar itu juga pernah terjadi pada saat perang. Mereka terkena, pada dua pasukan ini terkena virus. Banyak bergelimpangan pasukan itu yang meninggal. Jadi masalah virus ini sebenarnya di Nusantara kita sudah lama, sudah pernah terjadi. Lalu bagaimana orang-orang tua kita menanggulangi hal-hal yang seperti itu? Kalau di daerah kami, kebetulan kami di Makassar itu, khususnya Bugis, orang tua dulu itu memesankan begini, dalam kehati-hatian menghadapi sebuah hal musibah. Mereka memesankan begini, dalam bahasa Bugis ya, mate mua mapatai, mate padua telu mas solah. Mate mua mapatai artinya orang yang berhati-hati itu akan korban teledor, atau orang yang sangat berhati-hati itu akan menjadi korban atau mendapatkan musibah ketika 1-2 orang atau sudah banyak orang yang terkena musibah. Banyak orang teledor yang terkena musibah. Jadi orang yang selalu berhati-hati itu jarang kena musibah karena mereka selalu begitu. Berbeda dengan orang yang teledor. Jadi mate mua mapatai, orang yang tadi itu baru akan meninggal ketika sudah banyak sekali orang teledor meninggal. Nah, dihubungkan dengan anjuran pemerintah sekarang ini dengan protokol kesehatan. Kita dianjurkan untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Itu adalah salah satu upaya yang sangat ada relasinya, yang sangat berhubungan dengan ajaran Islam, bahwa sebelum kita menyerah ke takdir, kita dianjurkan berusaha. Relasi antara ajaran Islam dengan himbauan pemerintah dengan
petua-petua dari orang tua kita itu sejarah, satu nafas, bahwa kita harus meningkatkan kewaspadaan ketika ada mara bahaya yang mengancam di sekitar kita. Kita harus menggunakan seluruh kemampuan kita, baik kemampuan pertahanan fisik, baik pikiran kita selalu bagaimana mencari strategi untuk keluar. Karena ayat kita itu memang di dalam Al-Quran itu hanya membahas pokok-pokok permasalahan, tidak sampai ke detail untuk menyelesaikan masalah. Dan itulah kita diberikan nalar untuk bagaimana mencerna, meneliti, mencoba sesuatu yang diberikan oleh Allah. Karena setiap penyakit ada obatnya. Sekarang ini mungkin pemerintah telah menemukan, mencoba salah satu upaya dengan vaksin, ya, vaksin. Tentunya dalam ajaran agama kita, dalam fikihnya itu, ketika tidak ada lagi obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan sesuatu itu, meskipun sesuatu itu hal yang tanda kutip haram dari segi zatnya, tapi kalau itu bisa menyelamatkan jiwa manusia, maka itu bisa dimaafkan, dilakukan dalam kondisi darurat. Kalau usaha sudah maksimal dan hanya menemukan. Ya, kembali lagi kepada hubungan COVID dengan puasa dan kearifan lokal. Tentunya itu tadi hubungan antar pemerintah dengan rakyat. Lalu bagaimana rakyat menyikapinya? Di daerah kami juga ada budaya sirik. Artinya orang yang malu melanggar tatanan yang sudah ada. Ketika melanggar sesuatu tatanan yang sudah disepakati bersama itu, maka dia dianggap melanggar sirik, melanggar harga dirinya sendiri. Jadi bisa jadi kita bisa melihat bahwa ada namanya itu satu rangkai kata itu sirik, nah pese. Sirik itu menjaga harga diri, pese itu adalah sifat kesosialan kita, kesetiakawanan kita. Dua konsep ini menarik. Kalau kita berpegang teguh pada sirik, maka tentunya kita harus menghargai aturan-aturan yang berlaku pada satu wilayah atau masyarakat yang ada. Bahwa kita melanggar sesuatu protokoler itu, kita malu bahwa kita ini dianggap orang yang tidak beradab, melanggar etika masyarakat. Kita harus bersiri, malu. Begitupun kalaupun kita tidak menular sudah menghindari, kita juga harus menggunakan konsep yang kedua, pese. Pese itu bahwa kita tidak mau orang lain terkena virus gara-gara kita. Jadi kesetikawanan. Boleh jadi dia menularkan atau boleh jadi kita yang menularkan. Maka dengan dua konsep ini, kalau kita berpegang bahwa kita malu melanggar protokol kesehatan, dan begitupun kita merasa berempati untuk tidak menularkan virus kepada orang lain dengan tidak berkeliaran di tempat-tempat yang ada larangan. Mungkin itu Pak yang saya pengantar pertama yang saya bisa sampaikan. Oke, Ustaz. Menarik sekali. Meskipun sebenarnya saya tahu bahwa Ustaz mau menyampaikan banyak hal yang terkait dengan relasi puasa dan kearifan lokal, khususnya kaitannya dengan pandemi COVID-19. Ada beberapa hal pokok yang saya tangkap tadi, namun secara garis besar saya menyebutkan bahwa penanganan COVID ini yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan, cuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, sebenarnya tidak ajaran-ajaran Islam dan kemudian di ajaran para leluhur pun sudah mengajukan. Bahkan kita dari kecil sudah diajarkan sebelum makan cuci tangan, ya? Ataupun misalnya kalau bersin harus menutup mulut, harus setelah bersin membaca doa. Sebenarnya cara-cara yang secara turun temurun, secara kesadaran kolektif telah diajarkan oleh agama khususnya dan para leluhur kita terdahulu. Ada satu pertanyaan menarik, Ustaz. Iya.
Ini sekarang kita buka tanya jawab karena irama sekarang sudah mulai bertransformasi yang monolog sekarang sudah mulai interaktif. Ini sebagai cara untuk meningkatkan minat dan subscribe ya sahabat-sahabat irama di rumah ya. Mudah-mudahan yang menonton ini bisa sadar untuk subscribe ya teman-teman semua ya. Kemudian satu hal yang dulu waktu awal pandemi itu kan banyak pakar terutama ya para agamais itu bahwa anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan ini sebenarnya di Indonesia karena mayoritasnya Islam itu sudah dilakukan secara turun-temurun dari dulu kan sudah. Tapi toh jumlah kasus COVID-19 di Indonesia itu terus meningkat. Padahal pembatasan terkait juga pembatasan pelaksanaan ibadah juga dilakukan. Tapi toh juga ada jumlah kasusnya. Ini kira-kira secara pandangannya secara kearifan lokal seluruh agama dan pemerintah itu bagaimana? Apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu? Iya, saya kira kita telah berada pada masa itu sama ya ketika awal-awal pandemi itu memang hal yang tidak pernah diperkirakan dan kita malah banyak mencari referensi bagaimana hal ini. Pemerintah tentunya berkaca pada negara-negara yang telah mewabah virus itu seperti yang ada di China, Wuhan ya, di Wuhan mereka menggunakan masker, itu hal yang kita juga mengkopinya, mengambilnya, dan mereka menerapkan jaga jarak, mereka menggunakan lockdown, dan memang ada sebenarnya beberapa hal yang kita terkendala tentang lockdown. Kalau kita mau melihat dalam ajaran al-Islam itu lockdown itu diberlakukan. Oh iya. Bahwa jikalau ada satu pandemi yang terjadi di suatu daerah, maka orang di luar itu dilarang masuk. Ada hadisnya ya. Dan orang yang di dalam itu dilarang keluar. Hanya saja masyarakat kita ini mungkin harus adanya keseragaman tentang penyelesaian ini. Karena tidak semua yang disampaikan pemerintah itu juga diikuti oleh masyarakat. Di masyarakat itu banyak sekali pandangan-pandangan, terutama adanya media ini yang sudah tidak ada batasan lagi informasi terus menyebar, sehingga ada yang menyebarkan hoax, sehingga kita tidak satu langkah untuk mengatasi. Saya sendiri waktu itu, ketika Makassar itu waktu itu belum, hanya masih di Jakarta yang kena, ada 1-2 orang yang ditemukan di Jakarta, maka pada waktu itu seharusnya Makassar, Sumatera itu sudah menutup. Itu salah satu cara, tidak boleh lagi ada hubungan, dan yang terkena 2 orang itu seharusnya tidak diandaikan bisa diasingkan di sebuah tempat, bukan lagi di dalam kota. Kalau dulu itu di masyarakat di situ, kalau ada yang terkena penyakit yang menular, dulu kusta dianggap penyakit yang mematikan, itu dibawa masuk ke hutan jauh sekali, dibuatkan rumah nanti ya pelosok, baru dibawakan makanan ke situ. Itu salah satu. Tapi berbeda dengan kita, mereka tinggal di tengah kota dan tetap ada yang sudah melakukan sebenarnya pembatasan, tetapi lockdown memang berat. Saya lihat undang-undangnya lockdown yang berat karena negara harus menanggung seluruh hajat hidup masyarakat. Masyarakat tinggal di rumah dibagikan sembako, itu negara kita tidak mau. Makanya kita menggunakan semi lockdown dengan pembatasan istilah-istilah PSBB, pembatasan. Dan ketika MUI mengeluarkan anjuran untuk pembatasan ibadah dengan merujuk dari beberapa dalil dari kaidah-kaidah fikih, itu mereka sudah tepat sebenarnya melakukan hal itu, bahwa masyarakat untuk sementara waktu, karena penyebaran COVID itu adalah dari droplet droplet itu, maka kita harus menjaga jarak. Kebetulan di dalam sholat ini kita dianjurkan untuk merapatkan saf. Ini tentunya bertentangan. Oleh karena itu dalam masa darurat, karena kaidahnya begini, dalam agama kita itu menjaga diri itu lebih utama daripada menjaga pelaksanaan ibadah ini.
Karena ibadah ini bisa dilaksanakan besok, lusa, atau bisa saja diqadha, tetapi nyawa ini tidak bisa diganti, tidak bisa ditunda. Ketika dia mati tidak bisa lagi besok. Tidak bisa mengganti, tidak bisa menggantinya. Itu yang menjadi pertimbangan para ulama, bahwa sekarang ini dulunya disuruh dirapatkan, sekarang direnggangkan. Maksudnya ambil cara demi menjaga keselamatan. Contoh saja kita lihat cara sholat orang perang. Ya. Sholat orang perang itu biasanya harus mengikuti imam. Tapi karena pada waktu itu mereka terancam, maka satu disuruh ruku, yang satu tetap awas dengan senjatanya. Karena ini kondisi darurat. Ya. Padahal kaidahnya imam dituntut untuk diikuti. Jadi apapun gerakan imam ikuti. Tapi pada kenyataannya pada sholat perang tidak begitu. Satu ruku, satu awas. Ya, siapa tahu ada jadi boleh menembak, yaitu. Jadi bergantian. Jadi antara pemerintah dengan ulama sebenarnya sudah mereka bersinergi dan menemukan. Cuma memang kalau saya melihatnya sendiri bahwa memang kita karena ini hal baru sangat terkait dengan pembiasan-pembiasan dan pendidikan. Ya. Saya pernah menyaksikan itu ada anak-anak dari Korea, anak TK, 2 orang itu memakai masker. Itu diwawancarai. Saya melihat ini ada kaitannya dengan pendidikan kita hubungkan dengan pendidikan. Anak-anak di Korea itu masih TK itu sudah diajarkan sedari awal itu tentang pemakaian masker. Kenapa? Karena mereka itu berada di lingkungan yang polusi industrinya sangat besar, maka mereka sudah diajarkan tentang kesehatan, bahwa apa yang ada di sekeliling kita ini itu ada polusi, ada virus yang berkembang. Jadi sebelum mereka kena COVID, memang mereka sudah terbiasa menggunakan masker. Sekarang ini dibagikan gratis tuh masker, masyarakat kita belum tentu mereka pakai. Meskipun pakai tidak betul lagi, hanya mulutnya yang dimaskeri, atau mereka tidak patuh betul karena kita ini masih dalam hal bukan kesadaran, belum kesadaran, hanya mengikuti patuh pada perintah. Berbeda dengan tadi anak ini, mereka sadar. Yang kedua, anak Korea ini katanya, menurut wawancara itu sudah terbiasa menjaga jarak. Ketika ketemu dengan orang yang baru, mereka terus harus mundur satu langkah untuk menjaga siapa tahu orang itu menyerang. Jadi mereka sudah terbiasa itu ketika mereka berinteraksi, mereka selalu jaga jarak. Boleh jadi virusnya akan berpindah, atau boleh jadi itu orang itu menyerang kita. Jadi dia posisi awas terus. Jadi pendidikan ini sangat berpengaruh. Karena kita tidak terbiasa dari kecil untuk memakai masker, menjaga jarak, apalagi kita punya timur yang suka berkerumun, suka dengan kegiatan-kegiatan kerukunan itu. Maka kita menganggapnya bahwa ini hal aneh, hal yang tidak biasa bagi mereka. Makanya untuk waktu, makanya virus ini terus juga berkembang karena masyarakat kita tidak langsung mengikuti apa yang dianjurkan oleh ulama dan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak satu gerak dalam, dan saya kira budaya-budaya kearifan lokal seperti ini juga di semua daerah mungkin di Sulawesi Utara ini juga memiliki karena termasuk warga-warga itu dulu pernah ada mati-mati yang banyak sehingga mereka untuk mengumpulkan mereka itu sebenarnya ada simbol dari warga-warga itu tentang adanya dulu pandemi seperti ini. Mungkin itu kan. Siap. Oke. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Imam terkait dengan masih agama kearifan lokal terkait dengan COVID-19. Insya Allah kita akan membahasnya di lain kesempatan. Jika ada saran, kritik, tanggapan, dan masukan-masukan terkait dengan kegiatan-kegiatan ini, silakan di komentar ya di bawah. Komentar, kemudian like-nya ya. Support channel ini supaya bisa berkembang terus-menerus dan bisa hadir terus-menerus menemani bahkan bukan channel jadi bulan Ramadan dan seterusnya sampai kapanpun kita bisa menemani sahabat-sahabat kita di rumah dalam mengembangkan pengetahuan dan kajian-kajian, khususnya kajian-kajian keislaman, kebangsaan, dan kearifan lokal. Terima kasih.
Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq wa aqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.